ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan video terbaru, yaitu tanggapan Kiai Imad mengenai bentrok PWI-LS yang ada di Pemalang, yaitu bentrok antara PWI-LS dengan FPI. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kiai kan juga salah satu petinggi di PWI-LS. Kemarin itu ada polemik ya di Pemalang. Kemudian juga kemarin ketika di Depok juga ada sedikit polemik gitu ya. Ketika PWI-LS di Depok mendeklarasikan organisasi, kemudian juga ada protes dari Bahar bin Smith. Bagaimana Anda melihat dinamika ini? Ya, saya menyayangkan ya terjadinya bentrok di Pemalang. Saya melihatnya dari tiga perspektif ya. Pertama perspektif sosial, perspektif demokrasi, dan perspektif hukum ya. Dari perspektif sosial budaya, saya kira ada kegelisahan dari masyarakat di Pemalang dengan akan dihadirkannya Rizik Syihab di kota itu. Kemudian ada masyarakat yang lapor kepada PWI merasa khawatir bahwa kehadiran Rizik Syihab itu akan mengganggu tatanan sosial yang sudah terbangun di wilayah itu. Ya, itu misalnya terkait dengan kebiasaan Rizik Syihab dalam ceramah, ada provokasi misalnya, ada upaya hasutan atau ada adu domba dan lain sebagainya. Saya kira itu yang terjadi sehingga peristiwa di Pemalang itu bisa terjadi. Kemudian dari perspektif hukum ini sudah ada tindak pidana, ada orang yang membawa senjata tajam, ada orang yang sudah terkena senjata tajam. Ini kita melihat adanya kelemahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga orang berani untuk melanggar hukum. Karena sebelumnya kan ada juga yang membawa senjata-senjata tajam di sebuah panggung ceramah, kemudian tidak ditindak tegas oleh petugas. Padahal itu sudah melanggar undang-undang sistem hukum kita, di mana orang tidak boleh untuk memperlihatkan senjata tajam atau membawa senjata tajam. Nah, karena adanya kurang tegas penegakan hukum itulah kemudian sampai terjadi ada orang yang berani membawa senjata tajam sehingga terjadi bentrokan, itu mengakibatkan adanya orang yang terkena sabetan senjata tajam. Saya kira negara kita adalah negara hukum, kita berikan itu kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya, baik secara hukum formal maupun secara administratif. Karena saya kira kemarin itu sudah dicopot Kapolres dari Pemalang. Mungkin itu terkait dengan peristiwa di Pemalang itu. Tetapi saya belum melihat DPRD Pemalang untuk menggunakan hak sebagai anggota dewan untuk mempertanyakan kepada Bupati Pemalang. Karena Bupati Pemalang juga hadir pada acara itu. Tentunya Bupati Pemalang juga bertanggung jawab akan acara tersebut. Maka DPRD Kabupaten Pemalang seharusnya menggunakan hak DPRD Kabupaten Pemalang untuk mempertanyakan, hak bertanya kepada Bupati Pemalang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi di Kabupaten Pemalang padahal Bupati waktu itu hadir kan. Nah, kemudian tentu ada SOP yang tidak dilakukan dalam acara itu kan. Ya, sehingga walaupun banyak pihak keamanan yang hadir, tapi bisa sampai terjadi bentrokan tersebut. Nah, itu dari perspektif hukum. Dari perspektif demokrasi, saya kira apa yang dilakukan oleh warga Pemalang yang kemudian meminta bantuan kepada PWI LS dari Pemalang untuk mengawal mereka menolak Rizik Syihab adalah bagian dari sistem demokrasi kita, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, menolak akan pemikiran-pemikiran seseorang yang dinilai provokatif, yang dinilai memecah belah, yang dinilai akan menghancurkan tatanan keharmonisan di suatu daerah. Saya kira ini adalah merupakan hak demokratis yang dimiliki oleh warga Pemalang untuk menolak Rizik Syihab di Pemalang itu. Nah, kemudian untuk PWI-LS, saya kira PWI-LS memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari hanya sekedar mengawal masyarakat untuk menolak penceramah-penceramah provokatif. Lebih dari itu, PWI-LS sebagai kepanjangan dari ajaran Wali Songo hari ini yang telah memiliki kepercayaan masyarakat yang sangat luar biasa.
PWILS dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 tahun lebih, ini telah memiliki kepengurusan dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Dan itu di Pulau Jawa itu hampir 80%. Bahkan di Jawa Tengah itu sampai tingkat ranting-ranting juga sudah ada. Saya kira kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap PWILS ini harus dijawab oleh PWILS dengan aksi-aksi nyata, yaitu aksi nyata dalam rangka mengawal masyarakat menuju pencerahan dalam cara berpikir, pencerahan dalam bagaimana mereka bisa meningkatkan kehidupan, bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa dalam rangka itu beragama lebih cerdas, dalam suasana keharmonisan. Karena kalau kita baca di dalam ADART PWILS itu luar biasa sekali. Apalagi kalau kita membaca konun asasi dari PWILS, di mana konun asasi PWILS ini berdiri untuk menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia. PWILS dibentuk untuk menjadi pengayom warga-warga minoritas, baik minoritas suku maupun minoritas agama. Karena bagi PWILS, sebuah negara yang bineka seperti Indonesia akan terjaga persatuan dan keharmonisannya apabila yang mayoritas ini bersifat melindungi yang minoritas. Apabila yang mayoritas arogan, maka kedamaian dan keharmonisan ini akan sulit untuk ditegakkan di sebuah bangsa, di sebuah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa seperti Indonesia ini. Maka PWILS memandang untuk Indonesia agar mampu bertahan selama-lamanya di muka bumi ini, dan dengan realitas yang ada hari ini, di mana kita beragam dalam suku bangsa, kita beragam dalam agama, maka orang-orang Jawa, karena kita termasuk orang Jawa, dan juga orang Islam, di mana keduanya merupakan mayoritas di Indonesia ini, dua mayoritas ini harus betul-betul mempunyai kesadaran kolektif akan pentingnya sebuah pengetahuan, sebuah kesadaran bahwa jika kita mengayomi semua yang minoritas itu, maka kehidupan kita, persatuan kita akan tetap terjaga, kedamaian, kemudian penuh dengan kasih sayang, saling hormat menghormati. Tetapi jika ada egoisme dari mayoritas terhadap minoritas, maka kedamaian dan keharmonisan itu akan sulit untuk digapai di sebuah bangsa, di sebuah negara seperti Indonesia ini. Nah, selain itu, nanti PWILS juga akan bekerja sama dengan para aktivis-aktivis kebudayaan, baik dari kebudayaan lokal yang masih berkaitan dengan agama Islam maupun dengan kebudayaan dari agama lain, untuk bekerja sama juga mencari sebuah format yang bisa menjaga keharmonisan ini selamanya, sehingga akan terwujud di mana mayoritas itu nanti menyayangi dan minoritas itu akan menghormati. Dan inilah menjadi cita-cita perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. PWILS Laskar Sabilillah akan mengawal kebinekaan Indonesia ini menuju kemajuan negara Indonesia yang dicita-citakan oleh The Founding Father kita pada saat memerdekakan diri bangsa Indonesia tahun 1945. Dalam saat yang sama, PWILS akan menjaga nilai-nilai agama Islam yang universal, tetap murni dan konsekuen, tetapi dalam saat yang sama welcome dan menghormati daripada kebudayaan-kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi dalam satu sisi PWILS akan menjaga nilai-nilai kebangsaan, bagaimana mengajak seluruh bangsa Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama untuk saling menyayangi, saling menghormati. Di sisi lain, dari sisi keislaman, karena memang PWILS ini dibentuk oleh putra-putri dari Nahdlatul Ulama, maka keislaman ini sebagai yang telah diwarisi dan diimani selama ini oleh kita pun akan tetap dijaga sesuai dengan universalisme Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas. Tetapi kelebihannya PWILS akan lebih menekankan di mana Islam itu welcome terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan akidah daripada agama Islam itu sendiri. Dan bukan hanya dengan agama-agama yang berbeda yang telah disahkan sebagai agama yang diakui di Indonesia, PWILS pun akan welcome dan bekerja sama untuk menjaga Indonesia ini dengan berbagai macam aliran-aliran kepercayaan di Indonesia ini. Kita akan mencari format kebangsaan yang saling menghormati satu sama lainnya untuk mencapai kemajuan bersama, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai bentrok yang ada di Pemalang, Jawa Tengah, yaitu PWLS dengan Laskar FPI. Jadi gini teman-teman ya. Sebelum jauh-jauh itu seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, itu kan memprovokasi warga teman-teman, terutama adalah warga Madura. Itu ada itu ya, ceramahnya itu sampai nenteng senjata, celurit teman-teman. Ini apa ya? Jadi ceramah kenapa harus seperti itu? Provokasi. Nah, seharusnya kan teman-teman ya, kalau negara hukum di Indonesia ini ya memang semestinya kurang tegas teman-teman. Ya, kita tidak boleh ya, yaitu kelihatan nenteng senjata di tempat umum. Nah, itu kan sudah pelanggaran. Nah, maka dari itu tidak ada tindakan tegas. Nah, itu seperti hal biasa. Nah, terjadilah yang ada di Pemalang itu teman-teman. Jadi pengajian sudah disiapin sajam. Karena apa? Karena ini ya ada komando dari Bapak Rizik Syihab. Sebelumnya itu juga berceramah, yaitu suruh asa golok, asa celurit, dan lain-lain teman-teman. Nah, maka dari itu PWLS ketika ingin negosiasi, rembukan, dikira mau menyerang gitu teman-teman. Nah, disitulah pecah. PWLS diserang duluan. Ada yang kena sabetan sajam, itu ya teman-teman, celurit. Kasihan semestinya. Mereka itu sudah didoktrin oleh Bapak Rizik Syihab, oleh Bahar bin Smith, dan Habib-Habib yang lain. Sudah didoktrin. Kalau PWLS kan ini mereka itu setengah-setengah teman-teman. Tidak didoktrin untuk melukai. Nah, kalau FPI ini sudah didoktrin dari awal, yaitu untuk melukai. Nah, maka dari itu doktrinnya adalah siapa yang membenci Habib, siapa yang tidak menyukai Habib Rizik, maka itu adalah PKI. Jadi surganya gitu teman-teman. Nah, seperti itulah doktrin-doktrin mereka itu. Kalau seandainya PWLS ini didoktrin seperti itu, ya misal kalau didoktrin bahwasanya Habib ini palsu, yang mencintai Habib palsu, Muhyiddin ganyang, ya sama halnya, sama saja, hancur kan dua-duanya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai anak bangsa jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ceramah-ceramah yang isinya provokasi teman-teman. Semestinya teman-teman ya, para Muhyiddin ini mereka itu sudah terkena sihir-sihir ya, doktrin-doktrin. Nah, jadi sulit gitu kalau untuk melepaskan doktrin tersebut. Ya kalau kita pikir secara nalar ya, masa cucu Nabi seperti ini ceramahnya itu sudah menunjukkan bahwasanya itu ya bukan cucu Nabi teman-teman. Itu dalam segi akhlak saja, bukan yang secara ilmiah ya berdasarkan kitab nasab, kitab zaman, filolog dan tes DNA. Itu pasti sudah jauh sekali teman-teman. Saya kadang-kadang juga nggak habis pikir kok masih ada orang yang percaya, itu aneh gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman jangan mau kita itu diperbudak, dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman ya, jadi itu saja ya yang kita sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.